Jadi kalau Anda bilang enggak, ya blow on. Anda sebetulnya sedang dijual kepada Belanda. Karena dia pakai orang-orang pribumi putra ini buat melawan Anda sendiri. Mengapa bisa begitu? Ya karena Anda tolol. Mengapa dari dulu, dari zamannya Muhammad sampai dengan hari ini kalian mau diadu domba? Kalian mabuk agama. Indonesia selama mabuk agama, selama Indonesia dikuasai oleh agama, selama agama masih lebih penting daripada Pancasila, Anda akan jadi tolol. Ya, kayak sekarang yang nolak ibu kota itu semua adalah orang-orang Islam, ustadz-ustadz, ulama-ulama. Apa pentingnya ulama coba mikirin ibu kota pindah apa nggak pindah? Kan orang paradigma ibu kota baru merupakan pemindahan pusat kekuatan dan itu mengacaukan kekuatan khilafah. Tapi saya percaya kalau Kalimantan ini benar-benar dijadikan ibu kota baru dan itu berhasil. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Apa jasanya Arab buat berdirinya negara Indonesia? Ya dalam ini saya tidak setuju dengan Pak Jenderal ketika bilang Indonesia dijajah oleh Belanda, saya nggak setuju ya. Tapi Indonesia berdiri, independen, itu saya setuju. Dan para pejuang kita minta berdiri karena memang untuk berdirinya sebuah negara dari kesultanan-kesultanan ini harus ada yang dikorbankan karena sultan-sultan ini kan utang sama Belanda, ya kan, menjual kalian kepada Belanda, menjual tanah dan air kepada Belanda, sultan-sultan Islam ini yang mengabdikan diri kepada keemiran Turki. Mampus dah. Sultan Demak, Sultan apa yang di Jawa Barat itu ya, sultan yang ada di Aceh, yang ada di Padang, yang ada di Makassar, mereka semua mengabdikan diri. Sultan Ternate Tidore, mereka mengabdikan diri bayar upeti kepada keemiran Turki. Itu sudah fakta. Ya, betapa mereka dijajah. Jadi kalau Anda bilang enggak, ya blow on. Anda sebetulnya sedang dijual kepada Belanda. Bukan Belanda. Belanda itu negara kecil banget. Bagaimana bisa menang lawan Anda? Kenapa Belanda bisa menang? Karena dia pakai orang-orang pribumi putra ini buat melawan Anda sendiri. Mengapa bisa begitu? Ya karena Anda tolol. Mau diadu domba. Mengapa dari dulu, dari zamannya Muhammad sampai dengan hari ini kalian mau diadu domba? Kalian mabuk agama. Coba kalian tinggalkan agama. Kalian akan menang. Indonesia selama mabuk agama, selama Indonesia dikuasai oleh agama, selama agama masih lebih penting daripada Pancasila, Anda akan jadi tolol. Selamanya akan tolol. Ya, kayak sekarang yang nolak ibu kota itu semua adalah orang-orang Islam, ustadz-ustadz, ulama-ulama. Apa pentingnya ulama coba mikirin ibu kota pindah apa nggak pindah? Kan sudah dibikin perhitungannya, memperbaiki Jakarta dengan memindahkan ibu kota, biayanya lebih murah memindahkan ibu kota. Bahkan biaya pindah ibu kota sendiri itu pun yang bangun bukan dari dana APBN, tetapi investasi. Investasi pengusaha-pengusaha Indonesia sendiri, bukan pengusaha Cina. Nah itu tadi fitnahan-fitnahan. Ya memang ada Cina di sana. Cina itu ada di mana-mana. Cuman itu adalah putra-putra Indonesia. Mungkin bukan pribumi semua. Tapi karena di situ saya yakin nggak ada Arabnya, makanya Anda nggak suka. Ya kan? Karena nggak ada Arabnya di situ. Karena mana ada orang pribumi Arab mau investasi? Nggak ada. Itu pribumi Arabnya malah ngatain monyet itu kan. Belum masuk penjara ya si Asam kan itu ya. Nah, itu satu. Itu isu pertama yang mau kita angkat ya. Paradigma ibu kota baru merupakan pemindahan pusat kekuatan dan itu mengacaukan kekuatan khilafah. Tapi saya percaya kalau Kalimantan ini benar-benar dijadikan ibu kota baru dan itu berhasil, Indonesia itu bisa malah bisa kuat loh. Ya, justru nanti akan banyak orang-orang yang non Jawa, non Islam yang bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Ya, dan saat itu agama nanti akan lemah sekali.
orang akan bertuhan. Karena orang asli Kalimantan, walaupun dia Islam, dia kaharingan. Walaupun dia Islam, walaupun dia Kristen, dia tetap kaharingan. Tetap kayak orang-orang Badui, walaupun sudah Kristen, dia tetap Gusti Pangeran. Sama seperti orang Bali, sama seperti orang Batak. Walaupun sudah ada Yesus Kristus, dia tahu ada yang namanya debata di sana. Ada satu nilai-nilai, itu Tuhan yang mereka percaya, yang mereka kenal. Kemudian, oh Yesus menyatakan sang debata ini. Oh Yesus itu yang menyatakan sang kaharingan ini. Tetapi orang Islam berusaha mengarabkan Melayu, mengarabkan Dayak, mengarabkan Jawa. Ade Armando salah kalau Anda bilang begitu. Ade Armando ya bilang, wah ini tidak semua Arab, enggak, tapi salah dia sekarang ini. Nah kalau Anda sekarang ini tadi ya ambivalen sekarang ini, melemahkan perjuangan-perjuangan, nanti Anda akan kemakan sendiri ya. Karena belum ketemu orang Arab yang beres, itu belum ketemu. Ya belum ketemu. Saya nggak percaya ya sama siapa Habib itu yang katanya kribo lah, yang keriting lah, yang kayak itu ya. Saya belum percaya ya. Masih hati-hati ya begitu-begitu. Karena dari dulu ya begitu ya. Bahkan sudah ada anekdot, kalau ketemu sama ular, ada Arab. Yang dibunuh yang mana kalau ketemu sama kobra sama Arab? Arab dulu. Wah itu benar, itu hate speech Pak, bukan. Itu adalah stereotip. Ya, artinya kita berhati-hati sekarang ini dalam kondisi politik yang nggak jelas ini. Tetapi bukan berarti kita benci Arab, enggak. Cara kita memperlakukan itu beda, bukan dengan kebencian. Enggak kayak waktu anti Cina, kebencian anti Cina, semua Cina, enggak. Beda. Ini kita lagi cerita politik, bukan lagi cerita person. Kita nggak lagi cerita person, kita nggak lagi, tapi kita lagi cerita politik Arab. Karena memang politik Arab itu ada, mau Anda terima nggak terima, politik Arab itu ada. Kedua, Jenderal Dudung. Ya, Anda kalau bilang saya anti-Islam, salah. Dudung itu Islam loh. Ya. Tapi dia punya wacana yang benar tentang Tuhan. Artinya bukan Islam, bukan masalah Islam itu jahat atau kurang ajar. Bukan. Masalahnya adalah bertuhannya kudu benar. Anda mau Kristen pun jadi kayak Gilbert. Sama saja kayak sampai itu yang ya kan jilat pantatnya si Habib Rizik kan, si Gilbert itu kan sama Yusuf Mansur ya kan, nggak beda. Pendukung khilafah juga bikin pasca di Monas, terus apa lagi itu satu lagi Tiberias, sama saja itu pendukung khilafah semua, antek khilafah semua mereka. Sama persis zaman ketika Andalusia jatuh, sama persis ketika Bizantin jatuh. Itu siapa yang mungkin pengkhianatnya? Para orang-orang bishop-bishop Kristen yang berkhianat, yang dia main di terowongan bawah tanah, dia masuk, dia ketemuin sama si Abdallah itu. Siapa itu? Sultan Islamnya itu, saya lupa lagi namanya kan, lupa terus. Karena bishop-bishop ini yang kasih tahu rahasianya, yang dia main dua kaki. Nah itu sama dengan Tiberias, sama dengan si Gilbert, sama dengan Yakub Nahue almarhum itu. Suara Tuhan segala macam. Nah itu salahnya di situ. Nah hari ini kita mau belajar ya tentang Ibu Kota Baru, dan jangan lupa kita mau angkat Dudung Pak dosen kita ini. Ini guru kita ini luar biasa sekali ya, di dalam segala keterbatasannya dosen kita tetap semangat. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.